Tuhan, Shalom. Kita merenungkan firman Tuhan pagi ini dalam tema pelayanan kudus yang menyembuhkan. Secara garis besar, ada 4 kerangka berdiri dalam satu perikop bacaan kita. Dan kerangka itu kemudian menjadi penopang untuk membawa kita masuk memahami apa maksud dari bagian firman Tuhan yang kita baca pagi ini. Secara garis besar, Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20. Dia mengurai tentang dosa. Dia juga menguraikan tentang pengakuan dosa. Lalu dia bicara tentang doa. Dan setelah itu dia bicara tentang pertobatan. Dari dosa, pengakuan dosa, doa, sampai pertobatan, keempat bagian ini saling berkait. Dan kita belajar bersama pagi ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Salah satu bagian dari kebudayaan orang Israel adalah sumpah. Dan mereka punya beberapa tata cara saat mereka mengangkat sumpah. Yang pertama, mereka akan mengangkat tangannya tinggi-tinggi mengarah ke langit. Atau yang kedua, mereka juga bersumpah dengan cara meletakkan tangan mereka di bawah paha. Dan yang ketiga, mereka juga bersumpah dengan mengangkat tangannya, tapi juga meletakkannya di atas hukum Taurat. Kalau kebiasaan kita pada masa sekarang, kami menjadi saksi rohani dalam acara pengambilan sumpah jabatan misalnya. Mereka yang bersumpah sebelah tangan terarah ke langit, dan yang sebelah tertaruh di atas kitab suci. Tata cara mengucapkan sumpah. Nah, sumpah itu dilakukan atau diucapkan untuk membuktikan lebih dalam tentang kebenaran satu tindakan, atau lebih sederhananya, sumpah itu diangkat untuk memperteguh suatu pernyataan. Jadi kalau saya bilang saya kenyang saja dan orang belum percaya, saya bersumpah supaya memperteguh pernyataan itu bahwa saya benar-benar kenyang dan saya tidak bisa dipaksa lagi untuk makan. Itu contoh sederhana. Karena itu biasanya sumpah itu diucapkan dengan menyebut nama sesuatu atau seseorang yang punya otoritas atau kuasa lebih tinggi dari dia yang bersumpah. Dalam hal ini, orang yang bersumpah akan bersumpah dengan menyebut nama Tuhan, Allah semesta alam, sebagai yang punya otoritas atau yang punya kuasa melebihi manusia, yang kekuasaannya itu dapat menghukum dia, yang dalam kenyataannya ternyata dia bersumpah palsu. Jadi sumpah disebutkan dengan nama Tuhan sebagai pengikat bahwa kalau saya melanggar sumpah ini, Tuhan punya kuasa untuk menghukum saya. Dan Alkitab mencatat demikian. Itulah sebabnya bagi orang Israel, sumpah itu juga berkaitan dengan kutuk. Kalau seseorang bersumpah dengan nama Tuhan, dan ternyata dia benar dalam seluruh pernyataannya, maka keselamatan akan turun atasnya sebagai bagian yang diperhitungkan, karena dia tidak bersumpah palsu. Dia mengangkat sumpah dan dia menjalankan apa yang dia ucapkan. Tapi kalau ternyata seseorang itu mengangkat sumpahnya dengan nama Tuhan, dan kemudian ternyata tidak didapati kebenaran dalam sumpah yang dia ucapkan, atau setelah dia bersumpah dia tidak menepati apa yang dia sumpahkan dengan nama Tuhan, maka hukuman Allah akan turun atasnya dalam bentuk penderitaan.
penderitaan. Inilah yang menjadi dasar yang mendorong penulis surat Yakobus. Dia menulis dalam suratnya dan membuka perikop ini dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi Yakobus 5 ayat 12 ini, itu dia mengutip perkataan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Dia kutip pernyataan Yesus. Dia buka tulisan dalam perikop ini dengan mengatakan yang terutama. Nanti kita lihat kenapa dia sebut tentang sumpah ini sebagai yang terutama dalam kaitan nanti dengan dosa sampai sakit. Dia bilang yang terutama, saudara-saudara, jangan kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Kalau ya, katakan saja ya. Kalau tidak, katakan saja tidak. Supaya apa? Supaya kamu jangan kena hukuman. Pernyataan ini berkaitan erat dengan esensi sumpah di kalangan orang Israel. Dan juga yang tertulis dalam Alkitab sendiri, bahwa ternyata jika didapati engkau bersumpah palsu, maka hukuman tidak akan terhindar darimu, dan hukuman itu akan datang dalam bentuk penderitaan sampai kematian. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, itulah sebabnya lagi ayat-ayat selanjutnya 13 sampai 20 tertulis juga tentang sakit yang dialami oleh seseorang yang membuat dia menderita. Tertulis juga tentang doa yang dinaikkan kepada Tuhan, dan tertulis juga tentang pertobatan. Dan segala yang disebutkan di sini tidak lepas dari perihal sumpah dalam seluruh kepercayaan orang Israel. Dan bagi kita yang hidup pada masa saat ini. Jadi Yakobus mau kasih ingat kita begini. Dia bilang, saudara-saudara, saya tidak menafikan tradisi sumpah atau tidak menolak tradisi itu. Tapi saya mau mengingatkan kepada kalian bahwa sumpah itu punya kekuatan yang besar, yang mengikat, dan dia memiliki dampak besar kalau ternyata tidak didapati kebenaran dalam sumpah yang kalian ucapkan. Sehingga beberapa orang akhirnya jatuh sakit dan mengalami penderitaan luar biasa yang dimulai dari dia bersumpah palsu. Nah, kita semula masuk di inti, Bapak Mama. Jadi kita pikir sumpah itu cuma soal kata-kata yang kita ucapkan untuk meyakinkan orang bahwa saya benar atau saya akan melakukan dengan benar. Tapi ingat, sumpah itu punya kekuatan yang mengikat. Mengikat, Bapak Mama. Dan ketika sumpah itu dilanggar, beberapa orang akhirnya jatuh sakit dan mengalami berbagai-bagai penderitaan. Yang kadang, ya ini kasuistik, kadang tidak disadari sebagai akibat dari dia telah melanggar sumpah atau sebuah sumpah yang pernah dia ucap. Karena itu Yakobus tulis dalam ayat 13, kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Dan kalau ada di antara kamu yang berbahagia, baiklah dia bernyanyi. Kenapa yang bahagia itu tidak sembahyang? Saya ingat ada satu ungkapan atau pepatah yang mungkin dilahirkan dari ayat 13 ini. Bernyanyi yang baik itu sama dengan apa? Berdoa 3 kali. Saya bilang 3 kalau menurut 3 kali ke 4 kali. Jadi menyanyi dengan baik, ya, sama dengan berdoa 2-3 kali. Jadi kalau ada yang menderita, dia berdoa. Tapi kalau dia berbahagia, bernyanyilah, memuji Tuhan. Secara tersirat,
Yakobus mengingatkan jemaat bahwa merefleksikan diri dan kehidupan itu penting. Tapi dia juga kasih ingat, jangan sampai untuk membuat diri kita terlihat benar dan membuat diri kita terhindar dari segala macam hukuman dunia, kita cepat-cepat angkat sumpah demi nama Tuhan, dan ternyata sumpah kita itu palsu. Jadi sumpah itu hanya tameng. Sehingga sakit dan penderitaan yang dialami mestilah direfleksikan. Jangan sampai saya sakit ini karena hukuman Tuhan oleh sebab sumpah palsu yang pernah saya ucapkan. Bapak, Mama, saudara-saudara, kita manusia ini, kalau kita sudah sakit, dan kita sakit mulai agak lama durasinya, kadang-kadang kita mulai gelisah, dan kita mulai bilang, Tuhan, saya salah apa sampai Tuhan hukum saya begini? Nah, kita tanya Tuhan, mungkin Tuhan bilang tanya kau pun diri dulu. Jadi sebelum tanya saya, tanya dulu kau punya diri. Dalam kasus yang demikian, sekali lagi ini kasuistik Bapak Mama, firman Tuhan bilang lagi dalam ayat 14, kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah dia panggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia dan mengoleskan dia dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, saudara perhatikan selanjutnya tertulis dalam ayat 15. Dalam pelayanan doa dan pengolesan minyak itu, segala sesuatu mestilah dimulai dari iman. Berdoa pun mesti dengan iman. Tidak bisa doa hanya sekedar kita bicara. Iman yang mendoakan dan iman yang didoakan punya kuasa. Ayat 15 bilang akan menyelamatkan orang sakit itu. Kalau sakitnya itu karena dosa yang lahir, maka doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkan dia. Bapak Mama, saya omong sedikit tentang minyak. Minyak kalau pada dirinya sendiri diracik untuk menyembuhkan. Begitu. Dalam tradisi kehidupan di zaman Alkitab, orang pakai minyak untuk dioleskan pada tubuh yang sakit dan lain sebagainya. Ada sesuatu pertumbuhan sakit apa dioles minyak. Kita juga kalau kita sakit perut kita gosok minyak, atau tubuh sakit-sakit kita pijat pakai minyak urut, kita rasa badan lebih enak. Itu minyak pada dirinya sendiri. Tapi kalau minyak itu dia sudah diurapi, maka dia punya kuasa bukan hanya menyembuhkan, tapi juga punya kuasa pengampunan. Jadi minyak itu dioleskan, dia menyembuhkan, tapi juga secara spiritual dia punya kuasa untuk menyembuhkan. Karena itu tertulis, panggil penatua berdoa dan mengoleskan minyak pada tubuhmu. Minyak yang dimaksud adalah minyak urapan. Dan kemudian dipertegas, doa dan mengoles minyak bukan hanya sekedar doa dan mengoles minyak, dia harus lahir dari iman. Dia yang didoakan pun juga harus didoakan, dia punya iman yang terarah kepada Kristus, yang memohon supaya dengan pengolesan minyak dan doa yang dinaikkan bagi dia juga dapat disembuhkan. Nah, untuk memperluas bahasan maksud ayat 15, Yakobus pertegas di situ. Karena itu, kamu harus saling mengaku dosa, dan setelah saling mengaku dosa, kamu harus saling mendoakan, supaya apa? Supaya kamu sembuh. Bapak Mama, kadang-kadang hal kalimat sepele seperti ini kita sepelekan. Padahal penyembuhan bisa datang dari dua orang bersaudara yang bertengkar, bermusuhan, itu duduk sama-sama saling mengaku, lalu ucap pengakuan, pertobatan, berdoa, lepas. Tapi kita lebih cenderung untuk menuduh daripada kita panggil duduk sama-sama dan kita saling buka hati.
Dia kemudian pakai contoh Elia. Yang menarik, dia tulis Elia manusia biasa seperti kita. Tapi karena kuasa doa, dia doa dengan sungguh-sungguh, minta hujan tidak turun, hujan tidak turun. Sampai kapan nanti dia doa minta supaya Tuhan kasih hujan baru, Tuhan kasih turun hujan. Dia manusia biasa, doanya yang sungguh-sungguh. Kita manusia biasa, doa kita yang sungguh-sungguh. Nah, Bapak Mama, saya pernah punya pengalaman pelayanan jauh lama, sudah lama, di tempat pelayanan saya yang lalu di Flores. Seorang ibu beragama Muslim, karena menikah dengan suaminya beragama Kristen, dia mengikuti keyakinan suaminya. Suaminya seorang pelaut. Dalam perjalanan waktu, karena potensi yang dia punya, jemaat memilih dia sebagai majelis jemaat. Dalam prosesi pentabisan, ada janji yang diikrarkan di hadapan Tuhan. Perjalanan pelayanan itu kemudian, saya tidak bermaksud untuk bilang bahwa kalau kita sudah dengan jabatan seperti ini, kita sudah bersih, tidak. Bersih dari tantangan, tidak. Tantangan itu justru semakin kencang ada di sekitar kita. Tapi beliau jatuh dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa. Dia ada di mata jemaat. Saya tinggal di jemaat Indo. Satu waktu saya tahu bahwa dia sakit. Dan sakit banyak. Kita orang tua sakit banyak. Saya biasa kalau tiba masa perjamuan kudus, saya akan berkeliling dari mata jemaat ke mata jemaat. Semua selesai baru saya kembali ke Indo. Dia sudah tahu bahwa jadwal perjamuan kudus akan dilayankan di situ dan dia hubungi saya, Ibu Pendeta, saya sedang sakit. Saya hendak mengatakan sesuatu kepada Ibu. Kalau berkenan, Ibu datang kunjung saya. Di rumah jauh dari gereja itu. Saya pergi dan di situ terjadi pelayanan pengakuan dosa. Bahwa pengakuan dosa itu harus muncul dari kesadaran sendiri. Bahwa dia dalam sakitnya, dia berefleksi bahwa saya sudah berdosa kepada Tuhan, melanggar janji yang saya ucapkan, bahwa saya melayani dia berdiri di altarnya. Tapi setelah itu saya pulang, saya membenamkan diri saya jatuh dalam dosa karena terlalu nikmat dosa itu. Itu diakui dan dia bilang, saya mengaku kepada Ibu supaya Ibu mendoakan saya. Karena kalaupun saya mati, saya tak harus mati. Tapi setidaknya jiwa saya pulang dalam ketenangan karena saya telah menyampaikan pengakuan ini kepada Tuhan. Kita berdoa dan kemudian saya kembali. Beliau hidup untuk beberapa waktu lamanya, tapi setelah itu dia berpulang. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, betapa penting sumpah yang diucapkan dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran. Sama pentingnya dengan doa yang diucapkan dalam iman. Dan sama pentingnya juga dengan pertobatan yang sungguh-sungguh karena penyesalan. Karena waktu kita mengangkat sumpah itu, tangan kita menenadah ke langit. Bahwa kehidupan kita semua ini tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Tidak luput, Bapak Mama. Tapi kalau untuk menutupi kesalahan itu, kita angkat sumpah supaya orang tidak mempersalahkan kita atau menghakimi kita, orang mempercayai kita, maka ingat, semua penderitaan hebat yang kita alami bisa datang dari setitik tindakan ceroboh yang kita lakukan dalam kebohongan. Karena pepatah bilang, siapa menabur angin, dia menuai badai. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, katakan saja tidak. Urusan dia mau percaya atau tidak, itu urusannya. Kalau Anda melakukan sesuatu, katakan saja ya. Dia mau ragu atas keyakinan, biarkan dia ragu.
Sumpah mengikat kita dengan pemilik kekuasaan tertinggi yang berkuasa untuk memberikan hukuman kalau ternyata sumpah kita palsu. Ingat sekali lagi, badai itu hanya dituai oleh mereka yang menabur angin. Sama dengan Anda tanam benih padi, yang Anda akan tuai itu adalah padi. Tidak mungkin Anda tuai benih tanaman jambu. Angin yang Anda tanam, badailah yang akan Anda tuai. Kalau ada penderitaan yang sekarang datang dari kekeliruan karena sumpah palsu, maka mengakulah dosamu, berdoalah, dan kemudian bertobat. Karena firman Tuhan sudah menjamin bahwa Tuhan berkenan memberikan pemulihan. Satu catatan penting yang terakhir, Bapak Mama. Ini hal penting bagi kita yang tidak boleh sebenarnya disepelekan ketika kita melakukan pelayanan doa bagi orang sakit. Ya, kita tahu bersama bahwa ada sakit yang memang datang dari kelalaian kita dalam menjaga perilaku makan atau perilaku hidup. Tapi ada sakit seperti yang ditulis oleh Yakobus. Kalau dalam pelayanan kita kepada si sakit dan ada pengakuan dosa terjadi di situ, itu artinya si sakit ini sadar bahwa sakitnya adalah karena Tuhan menghukum dia karena dosanya, dan dia mau untuk mengakuinya. Maka setelah pelayanan itu selesai, ya, kita doakan dia. Pelayanan itu selesai, kita sebagai pendoa jangan kemudian jalan keliling cerita kemana-mana bahwa ternyata dia sakit itu karena A, B, C. Kode etiknya tidak demikian, Bapak Mama. Kalau orang berkenan mengaku kepadamu supaya kau doakan dia kepada Tuhan, maka tugasmu selanjutnya adalah bahwa jangan jalan keliling cerita bahwa beta sudah tahu sekarang dia sakit itu karena dia begini. Percayalah saudara, bahwa saat Anda melakukannya demikian, Anda sudah jatuh dalam dosa. Anda melanggar segala sesuatu yang harus menjadi rahasia dalam pelayanan. Rahasia pelayanan itu bukan untuk dibagikan dengan gembira kepada orang lain. Pergi doa, pergi dengar dia punya cerita, pulang-pulang doakan dirimu supaya kau kuat dalam pelayanan dan tidak berbagi beban orang, ya. Kecuali misalnya kalau dia lambung sampai semuntah-muntah, kita berdoa, kita pulang, kita bilang dia muntah-muntah karena dia makan tidak kontrol dan lain sebagainya. Tapi kalau ada terjadi pengakuan dosa di situ, jangan Bapak Mama. Jangan jalan cerita keliling sini sana untuk bilang akhirnya kita tahu bahwa dia sakit karena ini. Karena ketika dia mengaku dosanya, dia mempercayakan itu kepadamu supaya engkau berbicara kepada Tuhan untuk dia bahwa dia salah, dia menderita karena dia sadar dia salah, dia mau bertobat, berdoa kasih dia. Beberapa orang sakit akhirnya terus tidur dalam sakitnya karena dia enggan mengaku dosa, bukan karena dia tidak mau, bukan. Ini kasuistik sekali lagi. Bukan karena dia tidak mau mengaku dia pendosa, dia sadar. Tapi bukan karena dia tidak mau mengaku dia pendosa, tapi karena dia tidak yakin bahwa nanti pengakuannya itu akan terjamin kerahasiaannya. Orang tidak mau mengaku dan tidak mau kita mendoakan karena dia tidak yakin bahwa kita pun rahasia tentang perbuatan dosa itu terjamin kerahasiaannya. Dia sudah mengaku asbor kita sebar kiri kanan di pengakuan, yang ada orang itu akan tambah sakit karena beban pikiran bahwa apa yang menjadi pergumulan menjadi konsumsi begitu banyak orang. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita Bapak Mama. Ayat 19 dan 20 di situ sudah katakan. Kalau ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat,
Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi saat engkau mendengarkan pengakuannya dan engkau mendoakan dia dan menyimpan itu sebagai rahasiamu sendiri, ketahuilah bahwa engkau telah menyelamatkan dia dan menutupi banyak sekali dosa. Bapak Mama, sampai di sini perenungan firman Tuhan. Pulang, jalanilah hidupmu. Untuk semua sumpah yang sudah pernah kita ucapkan dan yang nanti akan kita ucapkan, sumpah-sumpah apapun, ingat baik-baik bahwa sumpah itu mengikat kita dengan kekuasaan yang tertinggi, yaitu Tuhan. Dan selalu ada hukuman bagi setiap sumpah yang dilanggar. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.